Oke, selamat pagi Bu Yeti. Akan mengganggu waktunya. Selamat pagi Pak Gede. Ya, selamat pagi Bu. Ini kebetulan ada yang ingin Tiang tanyakan ke Ibu. Ini Bu, yang wawancara. Kira-kira Ibu ada waktu ya? Yang minta waktunya. Ada Pak Gede. Nah, ini selain wawancara, merupakan tugas dari yang wawancara sedikit, nanti dia akan utarakan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin nanti Ibu bisa sesuai dengan apa yang sudah Ibu. Ya, untuk yang pertama, Bu, terima kasih waktunya Kepala Sekolah SD 15 Dapuring ya. Yang pertama ini, selama ini bagaimana menurut Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan? Pak Gede, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, itu kan pasti akan banyak beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar, tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika. Ataupun kasus yang salah satunya benar, dan yang lainnya salah. Nah, kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar, agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut, yaitu dengan memahami masing-masing dari kasus tersebut. Nah, tentu saja untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terlibat. Nah, setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu saya lakukan pembuatan daftar pertanyaan identifikasi kasus, yaitu syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Nah, jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral. Untuk itu, perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Nah, syarat sebuah kasus merupakan yang saya katakan tadi dilema, etika dilema jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum, serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral. Begitu Pak Gede. Oke. Berarti ini kasus itu dapat yang sifatnya. Berarti kita harus selain memahami kasus dulu, lalu memahami kasus itu apakah dia termasuk moral atau dilema etika, kemudian membuat daftar pertanyaan kasus, kan begitu nggih Bu Yeti? Oke. Nggih, betul Pak Gede. Ya. Nah, selama ini bagaimana menjalankan di dalam di sekolah Ibu, terutama kasus yang dimana ada dua kepentingan yang benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, begitu Ibu? Nah, untuk pertanyaan yang Pak Gede ajukan itu, untuk kasus dilema etika, itu saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa atau pihak yang bagaimana gitu.
apakah kepentingan per orang atau banyak orang. Nah, di sini mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil, kemudian belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini dan seterusnya. Begitu Pak Gede. Oke. Berarti di sini intinya Ibu mempertimbangkan terlebih dahulu di mana jadi apa Iya. Baik, Bu, yang lanjutkan untuk yang ketiga, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini di sekolah untuk keputusan tersebut? Langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan yaitu pertama dengan suara hati dan nalar, itu harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Nah, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis dari hasil akhir, yaitu berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Nah, tahap berikutnya saya lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temuan peluang. Lalu yang buatkan keputusan. Nah, keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada dan insya Allah dengan bimbingan ilahi keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab nantinya. Begitu Pak Peti. Ibu, berarti sesuai dengan kita ya? Ya, oke. Okay. Berarti di sana mungkin berbasis kemudian jadi yakin bahwa ada kan begitu dong ya. Oke. Yang lanjutkan kira-kira hal apa saja ini Ibu anggap efektif di dalam mengambil keputusan pada kasus keputusan yang dalam kasus pengambilan keputusan yaitu dengan dilema etika, hal efektif yang perlu saya lakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Begitu Pak Didi. Ya, baik Ibu. Jadi di sini menyederhanakan pokok permasalahan itu ya kuncinya ya. Iya. Permasalahan itu ya, kalau bisa. Ya. Kita mudah juga Bu. Iya. Yang lanjutkan kembali untuk pertanyaan itu kira-kira apa saja yang mungkin merupakan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus. Baik Pak Gede, hasil keputusan yang saya ambil itu mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya, yaitu proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan. Nah, menjadi sebuah tantangan tersendiri begitu Pak Gede. Kemudian serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Ya, okay. Oh, seperti itu mungkin berarti. Keputusan itu pasti ada saja yang berbenturan hatinya. Iya. Lainnya, tapi. Oke. Iya. Berikutnya yang perlu yang tanyakan kembali itu Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema. Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kemudian bentuk atau prosedur Ibu jalankan di sekolah itu. Baik, untuk hal ini saya tidak punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Nah, prioritas saya, kasus mana yang memang perlu diselesaikan secepatnya, itu tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya, gitu, agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Seperti itu, Pak. Oke.
berarti langsung ya, door to door ya, kamu udah Nggih. tidak Iya. besok atau misalkan ada hari ini, ya hari ini kita selesaikan. Oh enggak, yang memang urgent darurat memang harus segera diselesaikan. Oke, baik Ibu. Nah, berikutnya kira-kira seseorang atau apa kiranya ini sudah Ibu membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu. Baik, nah komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah tentunya. Itu pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan. Oke. Gitu, Pak Gede. Komunikasi ini dengan warga. Ya. Bagaimana kita proses mengendalikan emosi ya, sadar kita boleh. Oke, Ibu, pertanyaan terakhir dari Tia. Hal yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira menurut Ibu pelajaran apa yang dapat Ibu dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan dilema etika ini? Baik, untuk mengambil sebuah keputusan maka diperlukan identifikasi jenis kasus. Itu harus dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, kemudian pengujian yang kita lakukan itu benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih nantinya sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Seperti itu, Pak. Baik, nah, jadi pertama kita mengidentifikasi, kemudian kasus tersebut, sehingga itu menyimpulkan bahwa adanya prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Betul. Baik, Ibu, baik dari Ian cukup sekian, mungkin ini itu rencana Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya. Jadi di sini sebagai selaku mungkin kepala sekolah kita itu secara sabar dan bijaksana, Bu, ya tidak. Terima kasih Pak Gede, semoga lancar kegiatannya, tetap semangat. Ya, itu saja. Ya, hidupnya yang ya, baik, siap. Terima kasih. Terus semua.